بسم الله الرحمن الرحيم. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين المنتجبين. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan studi pemikiran filosofis, teologis, filosof hikmah muta'aliyah Mullah Sadrah. Kali ini kita akan membahas tema tentang nafs atau jiwa, yakni apakah eksistensi jiwa, keberadaannya sebelum badan, ataukah eksistensi jiwa keberadaannya bersamaan dengan keberadaan badan. Jadi pada dasarnya salah satu tema penting yang menjadi perhatian para filosof terkait tentang ilmu nafs yaitu pembahasan tentang ada atau tiadanya jiwa sebelum keberadaan badan. Filosof Yunani Plato dan para pengikutnya meyakini bahwa jiwa ada sebelum bersama dengan badan, yakni jiwa telah ada di alam yang tinggi dan transenden yang mereka sebut dengan alam ide dan non materi. Akan tetapi jiwa turun bersatu dengan badan setelah badan tercipta. Makanya di dalam masalah pengetahuan, Plato meyakini bahwasanya nafs sudah mempunyai pengetahuan terhadap berbagai sesuatu. Tapi ketika nafs turun dan bersama badan, semua pengetahuan itu menjadi terlupakan. Olehnya, menurutnya pencarian pengetahuan itu sendiri atau perolehan pengetahuan itu tiada lain adalah proses pengingatan kembali dari pengetahuan-pengetahuan yang ada sebelumnya. Ini kelaziman dari pandangan kedahuluan nafs atas badan. Murid Plato yaitu Aristoteles serta para pengikutnya dan juga mayoritas filosof muslim meyakini bahwa penciptaan jiwa bersamaan dengan penciptaan badan. Dalam artian bersamaan dengan penyempurnaan badan dari sisi penciptaan,
Tuhan pun menciptakan jiwa non materi, lantas memberikan hubungan antara keduanya. Yakni dalam keyakinan filosof peripatetik, jiwa di awal penciptaannya adalah entitas non materi. Kemudian Tuhan memberikan hubungan antara entitas non materi ini dengan badan materi. Hal ini menurut mereka, yakni berkaitan dengan hal ini, menurut mereka jiwa itu ruhani secara penciptaan dan juga ruhani secara keeksisan, yang disebut dengan ruhaniyatul hudus wa ruhaniyatul baqa. Nah, di samping dua pandangan ini, pandangan ketiga yang merupakan pandangan Mullah Sadra dan para pengusung filsafatnya meyakini bahwa jiwa bukan entitas non materi di awal penciptaannya, akan tetapi ia adalah entitas materi yang sampai pada level non materi setelah menempuh gerak substansi kesempurnaan dan mengalami berbagai perubahan substansial dalam materi. Dalam artian, dalam hemat mereka, jiwa itu jasmaniyatul hudus, yakni secara kehudusan ia adalah jasmania, wa ruhaniyatul baka, dan dalam keeksisan ia adalah ruhani, ia adalah non materi. Berkenaan dengan hal ini, filosof Syahid Mutahari menuliskan bahwasanya Mullah Sadra dari prinsip-prinsip baru yang dibangunnya berkesimpulan bahwa selain gerak lahiria aksidental dan terindrai yang terjadi di permukaan alam, terdapat juga gerak substansi batinia dan tidak terindrai yang terjadi dalam substansi alam. Nafs atau jiwa manusia merupakan hasil dari gerak substansi tersebut. Asal pembentukan jiwa adalah materi. Materi tersebut memiliki potensi untuk menjadi entitas yang sejajar dengan entitas non-materi. Pada dasarnya tidak ada tembok pemisah antara fisika dan metafisika. Bukanlah hal yang mustahil apabila entitas materi dalam level penyempurnaannya berubah menjadi entitas non-materi. Mullah Sadra sendiri berkenaan dengan perubahan yang dialami oleh nafs menuturkan jiwa manusia dalam gerak dan perubahan yang dialami itu melewati berbagai macam substansi, yang sebagian diantaranya adalah substansi prajiwa insani dan sebagian lagi adalah substansi pasca jiwa insani. Substansi-substansi yang dilewati oleh jiwa manusia sebelum sampai pada
tingkatan atau level jiwa insani, yaitu substansi unsur, benda, nabati dan hewani. Adapun substansi yang akan dilalui jiwa manusia setelah mencapai level jiwa insani, yaitu substansi akal pasif, akal aktual, akal aktif, dan substansi yang lebih tinggi dari itu. Nah, salah satu masalah yang dianggap menampilkan pertentangan antara akal dan agama adalah bahasan penciptaan jiwa sebelum badan. Di satu sisi, semua filosof meyakini kehudusan jiwa bersamaan dengan kehudusan badan. yakni keberadaan jiwa itu tidaklah sebelum badan. Hanya filosof Plato serta para pengikut pemikiran Plato, dan dalam hal ini filosof Suhrawardi sebagai seorang filosof iluminasi itu tidak mengikuti pandangan Plato dalam hal ini. Jadi pada dasarnya semua filosof Muslim ya itu meyakini kehudusan jiwa. Mereka memberikan berbagai argumentasi terkait kemustahilan penciptaan jiwa prabadan atau keberadaan jiwa sebelum badan. Akan tetapi di sisi yang lain, sebagian ayat dan riwayat menjelaskan bahwa jiwa manusia, khususnya nafs Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para a'immah suci alaihimussalam telah diciptakan jauh sebelum penciptaan badan di alam ruh. Jadi keberadaan jiwa mereka sudah tercipta sebelum penciptaan badan. Sehingga apakah benar ya terjadi? Maksudnya terdapat pertentangan antara akal yang mewakili pandangan filosof dan agama yang tertuang di dalam ayat suci Al-Quran dan riwayat. Adapun di antara argumentasi filosof yang mereka suguhkan dalam menolak penciptaan jiwa prabadan atau keberadaan nafs dahulu sebelum keberadaan nafs, diantaranya apabila jiwa telah ada sebelum keberadaan badan, tentu tidak ada penghalang, tidak ada hijab yang merintangi jiwa dari alam gaib dan hakikat-hakikat malakuti. Dengan itu, maka menyatunya jiwa dengan badan tidak memiliki manfaat apapun bagi jiwa. Tidak ada satu pun yang diperoleh jiwa kecuali degradasi kedudukan dan terjerembab ke dalam dunia materi, ke dalam alam materi. Di samping itu, turunnya jiwa pada badan tertentu tidak memiliki penjelasan rasional, sebab jiwa tertentu tidak mempunyai keistimewaan dan kecenderungan khusus
pada badan tertentu. Olehnya tidak ada perubahan yang terjadi dalam alam non-materi. Yakni dikarenakan tidak ada perubahan yang terjadi dalam alam non-materi, maka kita tidak bisa menjadikan perubahan sebagai penyebab turunnya jiwa tertentu pada badan tertentu. Ini dalil yang menolak keberadaan jiwa sebelum badan. Dalil yang lain, karena banyak dalil mereka, para filosof. Yang kedua yaitu hakikat dan identitas jiwa adalah hakikat yang berelasi dengan badan. Hakikat tersebut menyebabkan jiwa butuh pada badan. yakni hakikatnya jiwa tiada lain adalah berelasi dengan badan, mesti punya badan. Relasi jiwa dan badan bukan seperti relasi antara pengendara dengan yang dikendarai, pemilik dengan yang dimiliki, atau relasi bapak dengan anak, di mana wujudnya tetap eksis kendati pun tanpa melihat relasi dan hubungan khusus tersebut. Hubungan dan relasi jiwa dan badan adalah relasi forma dan materi. Ketiadaan relasi tersebut bermakna ketiadaan hakikat eksistensial sesuatu. Hakikat eksistensial jiwa. Jadi ketiadaan relasi terhadap badan bermakna ketiadaan hakikat eksistensialnya. Dengan demikian maka jelaslah keberadaan jiwa tidaklah mendahului keberadaan badan, akan tetapi kehudusan jiwa, keberadaan jiwa bersamaan dengan kehudusan badan. Dalil ketiga yaitu apabila keberadaan jiwa mendahului keberadaan badan, akan meniscayakan jiwa sebagai sesuatu yang tunggal berpisah dari sekaligus bercampur dengan materi. Nah, ini maksudnya sebagai sesuatu yang tunggal berpisah dari materi sekaligus bercampur dengan materi. Alasannya jiwa atau nafs berpisah dari materi dikarenakan sebelum keberadaan badan, jiwa tidak mempunyai relasi dengan materi. Jadi jiwa terpisah dari materi lantaran sebelum keberadaan badan, dan dalam hal ini jiwa tidak memiliki relasi dengan materi. Dan jiwa bercampur dengan materi sebab kelak jiwa akan menjalin relasi dengan badan. Hal ini tentu mustahil. Ya. Jadi sekaligus jiwa berpisah dari materi, sekaligus juga jiwa bercampur dengan materi. Ya, jiwa berpisah dari materi lantaran sebelum keberadaan badan, di mana jiwa di sini tidak mempunyai relasi dengan materi, dan jiwa bercampur dengan materi ketika menjalin relasi dengan badan. Nah, ini bagaimana antara sesuatu yang non materi mendapatkan relasi dengan materi yang mana sebelumnya ia tidak memiliki relasi sama sekali.
menurut filosof Mullah Sadra yang kemudian menyandarkannya kepada Fudala, argumen ini, hal tersebut adalah sesuatu yang mustahil. Dalil keempat, implikasi dari pluralitas jiwa prabadan adalah mengafirmasikan atas keberagaman dan pluralitas person dalam spesies, kejamakan individu dalam spesies yang satu tanpa keberadaan materi, tanpa perbedaan-perbedaan aksidental. Karena jiwa manusia dari sisi ia sebagai spesies itu adalah tunggal. Sementara kita ketahui pluralitas individu di alam non-materi murni adalah hal yang tidak rasional. Sebenarnya ini berhubungan dengan pandangan filosof peripatetik. Jadi sesuatu yang non materi murni itu tidaklah memiliki kepluralan. Makanya di dalam filsafat peripatetik itu cuma ada 10 tingkatan akal. Ya, jadi tingkatan akal pertama sampai akal 10, dan pada setiap tingkatan akal itu hanya satu saja. Tidak ada kepluralan, tidak ada kejamakan. Berbeda misalnya filosof iluminasi itu memandang kemungkinan terjadi pluralitas di alam non materi secara horizontal. Jadi kalau filosof peripatetik hanya meyakini kejamakan non materi secara vertikal, menafikan secara horizontal. Tapi filosof iluminasi mengafirmasikan kepluralan baik secara horizontal maupun secara baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dalil yang kelima yang terakhir kita bawakan di sini, apabila jiwa kadim dan azali, maka jiwa libur dari perannya sebagai pengontrol dan pengatur badan untuk waktu yang tak terbatas. Dan ini adalah hal yang mustahil, sebab identitas dan hakikat nafs atau jiwa adalah berelasi dan mengontrol badan, yakni berelasi dengan badan dan mengontrol badan. Ini hakikat dari jiwa. Berikutnya kita lihat riwayat, ya, atau Al-Quran. Pertama kita lihat Al-Quran, bagaimana pandangannya tentang nafs. Nah, di dalam ayat suci Al-Quran kita akan menemukan ayat di mana menjelaskan penciptaan jiwa sebelum badan. Tentu ini berhubungan dengan dimensi tafsiran, penjelasan ayat suci Al-Quran. Tapi secara zahir daripada teks ayat Al-Quran dan juga nanti riwayat itu menggambarkan keberadaan ruh atau jiwa sebelum badan. Misalnya di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 173, yakni 172, 173,
Tuhan mengatakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Qalu bala syahidna. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami keturunan Adam adalah orang-orang yang lalai terhadap ini. Maksudnya lalai terhadap tauhid, lalai terhadap eksistensi Tuhan. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Nah, dalam ayat ini kita temukan pembicaraan Tuhan dengan anak keturunan Adam sebelum terciptakan di alam dunia ini. Ya. Jadi ayat di atas atau ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia pada tahapan sebelum tahapan kehadiran di alam dunia ini sudah bersaksi akan keimanan serta mengakui eksistensi dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di alam sana setiap manusia telah menyatakan kesaksiannya dan bahkan kesediaannya untuk merealisasikan janji tauhid yang mereka ikrarkan. Menurut sebagian mufassir, kisah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa salamullah alaiha yang masuk ke dalam surga lantas keluar dan turun ke bumi adalah kisah tentang keberadaan manusia dalam tahapan misali atau barzakhi yang lebih tinggi dari tahapan alam materi dan duniawi. Dalam artian sebelum hasrat Adam dan hasrat Hawa hadir di alam materi ini, mereka berdua berada di alam yang lebih tinggi. Kemudian mereka berdua turun ke alam bumi ini. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, Ibnu Quwah bertanya kepada Amirul Mukminin Ali alaihissalam, apakah Tuhan sebelum berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam telah berbicara dengan manusia lain? Amirul Mukminin Ali alaihissalam menjawab, Tuhan telah berbicara dengan seluruh makhluk yang baik dan juga yang buruk. Tentu jawaban ini membuat Ibnu Quwah kebingungan. Kemudian ia pun bertanya lagi, bagaimana bisa ya Amirul Mukminin? Amirul Mukminin berkata, apakah engkau tidak membaca kitab Tuhan yang berfirman kepada nabinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami.
alastu birabbikum qalu bala syahidna. Oleh karena itu, niscaya Tuhan telah memperdengarkan kalamnya kepada semua ciptaannya, dan mereka pun telah memberikan jawaban. Tuhan berkata kepada manusia, sesungguhnya aku adalah Tuhan kalian yang satu, yang tiada Tuhan selainku, dan aku adalah Rahman dan Rahim. Setiap manusia telah menyatakan ketaatan, penghambaan di hadapan Tuhan. Dia mewajibkan manusia untuk taat kepada Nabi, kepada Rasul, kepada para wasinya, dan mereka pun menyatakan kesediaannya di alam misak, di alam perjanjian. Pada saat itu malaikat berkata, wahai anak cucu Adam, kami menjadi saksi atas kalian. Jangan sampai di hari kiamat kelak kalian berkata, kami lalai atas perkara ini. Allamah Tabatabai usai menukil riwayat tersebut berkata, riwayat ini dengan jelas menerangkan bahwa dialog Tuhan dan manusia adalah dialog hakiki, bukan sekedar menyampaikan keadaan dan makna. Demikian pula misak dan perjanjian yang dimaksud bukan sekedar perjanjian akan rububiyah Tuhan, tetapi juga perjanjian kepada kenabian dan keturunannya. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, Imam Shadiq alaihissalam ditanya berkenaan dengan ayat misak. Apakah misak tersebut dengan penyaksian? Imam menjawab, benar. Dan pengetahuan tersebut tetap terjaga. Akan tetapi manusia melupakan peristiwa tersebut. Kelak mereka akan kembali mengingatnya. Jika tidak demikian, tidak ada satupun yang mengetahui siapa Khalik, siapa pencipta, siapa Razik, pemberi rezeki mereka. Di alam zar atau alam misad atau juga disebut alam misali, sebagian menyatakan kesaksiannya dengan lisan, akan tetapi tidak mengimaninya dengan hati. Tuhan berfirman, mereka tidak mengimani apa yang mereka dustakan sebelumnya. Terdapat pula banyak riwayat, ya, selain riwayat di atas, selain riwayat tadi, sekaitan dengan perjanjian manusia di alam zar sebelum keberadaan manusia di alam dunia. Allamah Tabatabai rahmatullah alaih menyuguhkan riwayat-riwayat tersebut dalam tafsir Al-Mizan jilid 8 di bawah ayat yang disebutkan. Ya, ayat tadi di surah Al-A'raf ayat 72, ayat 172, 173. Sebagai kesimpulan, semua riwayat tersebut menjelaskan hal yang sama, yaitu manusia sebelum tahapan alam dunia telah ada di tahapan alam yang lain. Di tahapan alam lain tersebut
Tuhan berdialog dengan manusia, mengambil sumpah, dan manusia pun menyatakan sumpah mereka. Jadi manusia menyatakan janji mereka, dan karena badan manusia belum tercipta di alam tersebut, maka hal ini bermakna kemendahuluan penciptaan nafs atas badan. Jadi di alam misali atau alam mithaq, ya, badan materi manusia belum tercipta, ya, badan belum tercipta. Jadi kita simpulkan bahwasanya nafs telah ada lebih dahulu daripada badan. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa sebelumnya jiwa mempunyai kelompok-kelompok. Maksudnya sebelum jiwa bersama dengan badan itu mempunyai kelompok-kelompok. Setiap kelompok yang saling kenal mengenal di sana, maksudnya di alam sebelum alam materi ini, akan saling berkumpul dan menjalin keakraban di alam ini. Dan setiap kelompok yang tidak saling mengenal di alam sana akan saling berselisih di alam ini. Dan terakhir dalam hadis yang lain dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Aku telah menjadi nabi sedangkan Adam masih berada antara ruh dan jasadku." Atau di dalam suatu riwayat yang masyhur, kuntu nabiyan wa Adam bainal ma wa tin. Ya. Jadi aku sudah nabi sedangkan Adam itu masih berada di antara air dan tanah. Kuntu nabiyan wa Adam bainal ma wa tin. Di hadis yang lain disebutkan Tuhan telah menciptakan jiwa 2000 tahun sebelum penciptaan badan. Demikian pula Hazrat Isa Al-Masih bersabda, "Sesiapa yang tidak lahir 2 kali tidak akan menemukan jalan menuju malakut langit." Tapi menurut pikiran saya hadis ini berhubungan dengan kematian nafs dengan mematikan syahwat dan hawa nafsu, ya, yakni bukan maksudnya berhubungan dengan alam sebelumnya. Atau disebutkan tidak akan naik ke atas langit kecuali dia yang turun dari langit, yakni jiwa sudah berada di langit kemudian turun dan akan kembali naik lagi. Ya, seperti inilah penjelasan dari berbagai narasi nakli, yaitu baik ayat suci Al-Quran maupun berbagai riwayat menerangkan tentang kedahuluan jiwa atau nafs sebelum badan. Sementara selain Plato, semua filosof lain, baik itu aliran peripatetik, bahkan Suhrawardi yang beraliran iluminasi Platon juga dan filosof Hikmah Muta'alia Mullah Sadra berpandangan bahwa nafs itu ya mustahil keberadaannya atau tidak sesuai dengan dalil rasional keberadaannya sebelum badan. Ya, tapi
Menurut filosof peripatetik dan diikuti oleh Suhrawardi, keberadaan nafs itu bersamaan dengan keberadaan badan, yakni penciptaannya bersamaan dengan penciptaan badan, penyempurnaan, ya, penyempurnaan badan. Sementara filosof Mullasadra, nafs ini muncul dari hasil gerak substansi perfect, ya, yakni gerak substansi menyempurna, di mana kemudian mendapatkan kedudukan sejajar dengan non materi dan selanjutnya mengalami pergerakan sedemikian, ya, dari akal bil quwah, akal bil fi'il, akal faal, dan terus hingga mencapai sedemikian tinggi derajatnya melampaui alam malaikat. Nah, nanti kita akan membahas pada pembahasan berikutnya tentang solusi dari kesan perbedaan pandangan, kesan perbedaan atau pertentangan pandangan akal filosofis dengan narasi akli Al-Quran dan riwayat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي